perkenalkan, nama saya dari Selase. Yang saya hormati Bapak Dosen Penguji UKIN. Sekarang pada tanggal 13 Juni 2023 saya melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran yang saya laksanakan di PTD SMP Negeri 5 Gunung Sitoli, Danun. Sekian saja, terima kasih. Yahoo. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pagi ini? Sehat, Pak. Nah, untuk membuka daripada materi kita pada saat ini, sebelumnya dulu kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Nah, apapun yang kita lakukan, kita menyerahkan diri dulu kepada Tuhan. Siapa petugasnya, silakan bawa kita dalam doa. Nah, baik. Setelah selesai berdoa, saya mau mengabsen. Dan sebelum saya mengabsen dulu, coba saya cek dulu kerapian kalian dulu. Nah, silakan luruskan mejanya. Mungkin mejanya belum lurus, silakan luruskan dulu. Yang belum masih kaki bajunya di dalam, silakan kaki bajunya di dalam. Nah, baik. Saya akan mengecek kehadiran kita. Yang pertama ada besar kumpulannya Anggi, Besniat, Flori, Grace, Jones, Kelvin. Sebagai motivasi anak-anak, saya ajak kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini dan saya ajak kita untuk berdiri semua. Selesai, silakan duduk kembali. Nah, baik kepada anak-anak saya semuanya, untuk materi kita pada saat ini, saya mengawalinya dulu dengan materi kita sebelumnya. Nah, siapa kira-kira apa materi kita sebelumnya? Oh ya, silakan Si Fitri. Materi kita sebelumnya itu melaksanakan konsep-konsep kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya, tepuk tangan dulu. Apalagi sebelumnya? Materi kita sebelumnya yaitu bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Ya, kasih tepuk tangan. Nah, itu teman-temanmu sudah mengangkat sebagian materi-materi kita sebelumnya, dan nanti akan kita pelajari mengenai lembaga-lembaga negara. Yang kemarin kita sudah mempelajari mengenai prinsip-prinsip kedaulatan. Kita sudah mempelajari itu, dan sekarang kita akan melanjutkan materi berikutnya ini dengan materi mengenai lembaga-lembaga negara. Nah, sebelum Pak lanjutkan, kira-kira ada nggak yang tahu mengenai lembaga-lembaga negara? Ya, silakan si Sepri. Apa itu lembaga-lembaga negara? Menurut saya, lembaga negara adalah sekumpulan institusi negara yang secara langsung diatur atau memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 yang dibuat oleh negara dari negara dan untuk negara sehingga membentuk suatu pemerintah. Ya, silakan tepuk tangan. Bapak pintar-pintar semua ya. Jadi itu nanti yang akan kita pelajari. Apa saja nanti lembaga-lembaga negara itu nanti yang akan kita pelajari. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari. Silakan diperhatikan ini di atas.
Nah, ini di bab 3 ini mengenai kedaulatan negara. Yang bagian submaterinya itu adalah mengenai lembaga-lembaga negara. Nah, nanti itu yang akan kita pelajari mengenai submaterinya mengenai lembaga-lembaga negara. Apa tujuan pembelajaran pada saat ini? Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada saat ini ada 4. Yang pertama ini sudah dilihat semua ya? Sudah. Tujuan pembelajaran kita pada materi mengenai lembaga-lembaga negara ini yang pertama sekali adalah peserta didik mampu melaksanakan bagaimana sikap bersyukur atas keberadaan lembaga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, sekarang yang ketiga, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi pengertian. Maksudnya pengertian di sini adalah pengertian lembaga-lembaga negara seperti tadi yang sudah disampaikan oleh teman kalian si Sepri. Kita mampu bisa melihat lembaga negara itu apa. Kemudian bisa mengidentifikasi fungsi. Apa fungsi lembaga negara? Kemudian ada macam-macam lembaga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Nanti kita perkenalkan yang salah satu lembaga-lembaga negara itu nanti ada DPR, ada MPR, ada DPD, ada Presiden, ada MK, Mahkamah Konstitusi, ada MY atau Mahkamah Yudisial itu nanti. Jadi kita bisa nanti mampu ini nanti yang kita harapkan mampu mengidentifikasi pengertian dan fungsi lembaga-lembaga negara bermasyarakat. Nah, tentunya nanti bagaimana untuk mencapai ini nanti kita akan bawa ke dalam ruang diskusi. Nah, sebelumnya dulu saya mau ajak kita untuk speaking, tahu speakingnya. Udah, saya aja dulu berdiri. Silakan dulu. Nah, kalau Bapak bilang ada nanti tepuk Pancasila, tahu tepuk Pancasila ya? Oke, tepuk Pancasila. Satu bintang, dua rantai, tiga beringin, empat ranting, lima paling atas. Udah, silakan dulu. Saya rasa kita semua semangat ya. Masih semangat? Semangat. Itu yang Bapak harapkan. Ini kita lanjutkan materi kita. Nah, ini daripada struktur daripada lembaga dalam sistem ketatanegaraan, lembaga-lembaga negara. Nah, ini dia. Sudah. Di dalam buku juga ada. Berikut. Nah, ini dia. Ini MPR-nya. Kemudian ini adalah lembaga berikutnya. Ya, Presiden dan Wakil Presiden. Lembaga yang ketiga, nah ini DPR. Nah, ini namanya DPD. Nah, ini Badan Pemeriksa Keuangan Negara, BPK. Ini Mahkamah Agung atau sering juga disebut sebagai MA. Ini Komisi Yudisial. Ini MK, Mahkamah Konstitusi. Nah, itu beberapa gambar-gambar yang berkaitan dengan lembaga-lembaga negara. Saya mau nanya dulu. Menurut kalian gambar-gambar ini tadi kira-kira apa? Yang sudah saya tampilkan itu tadi apa kira-kira? Ya, macam-macam lembaga negara. Nah, setelah nanti kita melihat ini, saya mau nanti ada tanggapan dari anak-anak saya. Kira-kira yang sudah dilihat itu apa, baru nanti kita bawa ke ruang diskusi. Presiden atau wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar dilantik sebagai presiden dan wakil presiden oleh DPR. Masa jabatan presiden dan wakil presiden adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan presiden. Hal ini sesuai ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, seseorang hanya dapat menjabat presiden atau wakil presiden paling lama 10 tahun atau 2 kali masa jabatan.
Selanjutnya, jika pihak yang berperkara tidak puas dengan hasil keputusan di tingkat pertama tersebut, perkara dapat diadili di tingkat yang lebih tinggi di Pengadilan Tinggi Provinsi. Proses ini disebut penyelesaian tingkat banding. Nah, tetapi jika pihak yang berperkara kembali tidak puas dengan hasil keputusan di tingkat banding tersebut, perkara dapat diteruskan di Mahkamah Agung yang disebut tingkat kasasi. Nah, disinilah keputusan tertinggi dan terakhir dari penyelesaian kasus hukum. Kesimpulannya adalah untuk menjalankan kekuasaan rakyat dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara yang memiliki tugas atau wewenang yang berbeda-beda. Silakan tepuk tangan dulu. Kasih tahu. Baik. Nah, setelah menonton videonya, kemudian melihat gambar tadi, gambar-gambar itu, kira-kira ada yang perlu disampaikan di situ? Ada tanggapannya? Kira-kira kamu menyampaikan apa yang sudah kamu lihat tadi? Ya, silakan disampaikan. Silakan, siapa yang bisa? Ya. Dari gambar tersebut kami akan menguraikan peran-peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, yaitu 1. Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR berperan dalam mengusulkan perubahan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan Wakil Presiden, memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya jika terjadi pelanggaran sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Kedua, lembaga kepresidenan yaitu Presiden atau Wakil Presiden yang berperan dalam 1. Menjalankan Undang-Undang dan Pancasila, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, mengajukan rancangan-rancangan undang-undang dan Perpu, mengajukan RAPBN, mengangkat duta dari negara lain sebagai perwakilan negara tersebut, dan memberi gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Sudah. Oke, kasih tepuk tangan sama kawan. Ada lagi apa yang sudah didengar tadi boleh disampaikan sebelum kita membuat kelompok? Kira-kira ada tanggapan yang lain? Ada yang perlu disampaikan mungkin yang sudah dilihatnya tadi mengenai lembaga-lembaga saja, itu saja. Itu dia menyampaikan itu, silakan. Ada Marni? Ada? Ada Sisepri? Yang saya ketahui itu yang pertama, saya sudah mendengar yang beberapa lembaga-lembaga negara, yaitu lembaga-lembaganya seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, KY, MK. Hanya itulah yang saya... Ya, kasih tepuk tangan. Nah, baik. Untuk melanjutkan materi kita, supaya tujuan pembelajaran itu akan tercapai tadinya, kita akan menyelesaikan ini dengan membentuk kelompok. Pada anak saya ini untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran itu tadi, saya akan membagi LKPD yang akan kita kerjakan nanti. Ini akan saya bagi dulu LKPD. Itu yang perlu kita kerjakan bersama, dan silakan masing-masing kelompok itu mendiskusikan apa yang ada di dalam LKPD kita. Silakan berbicara dengan kelompoknya masing-masing.
diskusinya. Itu bukan hasil sendiri-sendiri, tapi itu kalian diskusikan bersama. Dan itu cara-caranya nanti. Boleh dilihat buku paket kita juga sudah ada, silakan boleh dilihat di sini. Ada yang tanya? Ada pertanyaan? Hah? Ya silakan dikerjakan. Oke, gimana? Bisa ya? Sudah bisa. Yang sudah ada di LKPD tadi itu silakan dikerjakan. Jadi kamu perlu hafalkan yang kita kerjakan. Kira-kira menurut kamu itu apakah lembaga-lembaga pentingkah atau tidak? Kalau bilang saya tidak penting, nah itu apa alasannya? Nah, baik. Karena sudah selesai semua? Sudah. Nah, baik. Kita akan masuk pada ruang diskusi kita, atau mungkin kita akan menyampaikan hasil yang sudah kalian diskusikan. Kalian akan menyampaikan kepada teman-teman kalian apa yang sudah kalian diskusikan sesuai dengan LKPD tadi. Nah, siapa yang mau pertama? Yang sudah siap? Silakan, siapa? Siapa? Unjuk tangan. Oke, kelompok 1 ya. Nah, untuk kelompok 1 silakan berdiri. Siapa yang menyampaikan membacakan hasil diskusinya dulu? Silakan baca hasil diskusinya, dan kelompok yang lain nanti akan menyimak. Kemudian kalau ada yang perlu dipertanyakan, ya kalian tanyakan. Nah, untuk kelompok 1 saya berikan kesempatan dulu. Silakan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil diskusi. Dan ketika lembaga-lembaga negara ada di Indonesia, kita setuju maka berikan analisis dan alasan. Jika tidak, kita berikan pula analisis dan alasan. Menurut kami, yaitu dari kelompok 1, kami setuju. Karena lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan yang dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara. Dari kelompok 4 kami akan memberikan satu pertanyaan, yaitu uraikan tugas dan undang-undang presiden sebagai kepala pemerintah menurut Undang-Undang 1945 hasil amandemen. Sudah bisa? Ya, silakan. Silakan kelompok 1. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu uraikan tugas dan wewenang presiden sebagai kepala presiden menurut UUD 1945 hasil amandemen. Jawabannya yaitu A. Mengajukan rancangan undang-undang kepala DPR. Yang selanjutnya menetapkan peraturan pemerintah. Selanjutnya mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Selanjutnya membuat undang-undang bersama DPR. Sudah? Nah, kasih tepuk tangan. Sudah? Kira-kira ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan dari kelompok 3 yang mau bertanya ya. Kami dari kelompok 3 mempertanyakan, jelaskan arti dari gerasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi atas kekuasaan presiden. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawaban dan pembahasan yaitu gerasi, yaitu pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden. Ya, silakan kasih tepuk tangan dulu buat teman-teman. Nah, ada lagi? Ya boleh, satu lagi ya. Nah, silakan. Kami dari kelompok 2 memberikan pertanyaan. Apa saja yang termasuk sebagai lembaga negara Indonesia menurut
lembaga negara termasuk ke dalam kekuatan politik yang terdiri atas A. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, B. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Oke, silakan tepuk tangan. Baik, itu adalah hasil diskusi kelompok 1. Nah, sekarang kita lanjutkan pada kelompok berikutnya. Siapa? Silakan lanjutkan siapa? Kelompok 4 boleh? Oke, silakan kelompok 4. Kami kelompok 4 setuju karena negara terdiri dari lembaga yang memiliki peran dan tugas masing-masing dalam melaksanakan kedaulatan rakyat. Kedaulatan suatu negara memang berada di tangan rakyat, akan tetapi rakyat tidak dapat menjalankan kedaulatan itu sendiri tanpa adanya lembaga negara. Sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, setiap lembaga harus menjalankan amanah dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Demikian hasil diskusi kami dari kelompok 4. Bila ada pertanyaan, silakan. Ya, kasih tepuk tangan dulu, Pak. Siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Mungkin satu kelompok saja ya. Siapa yang mau bertanya? Ada? Ya, kelompok 1 saja dulu. Pertanyaan dari kelompok 1, jelaskan hubungan antara MK dengan Presiden, DPR, BPK, DPD, MA, dan KIA. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu jelaskan hubungan antara MK dengan Presiden, DPR, BPK, DPD, MA, dan KIA, yaitu sesuai pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa salah satu wewenang MK adalah memutuskan sengketa kewenangan dan kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar. Dengan kewenangan tersebut, maka MK memiliki hubungan dengan semua lembaga negara. Hubungan tersebut yaitu apabila terdapat sengketa antara lembaga negara dan apabila terjadi proses hak uji material yang diajukan oleh lembaga negara daripada Mahkamah Konstitusi. Oke, silakan tepuk tangan. Baik, saya rasa sudah jelas pertanyaan dan jawabannya. Sekarang kita lanjut pada kelompok yang lain untuk menyajikan materinya. Silakan ya, kelompok 3 dulu. Kami sebagai kelompok 3 juga setuju karena lembaga negara dibuat oleh negara lain dari negara dan untuk menjaga di mana bertujuan untuk membangun negara itu sendiri dengan mempunyai tugas antara lain. 1. Menciptakan suatu lingkungan yang kondusif, aman, dan harmonis. Demikian hasil diskusi kami dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih. Ya, silakan kasih tepuk tangan. Nah, lumayan bagus hasil diskusinya. Tapi mungkin kalau ada yang mau dipertanyakan juga kepada kelompok 3, ya silakan, masih diberikan kesempatan. Silakan siapa? Pertanyaan dari kelompok 1. Apa wewenang dari Presiden sebagai lembaga negara Indonesia? Baik, kami akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 1, yaitu wewenang Presiden yaitu membuat undang-undang dasar bersama dengan DPR dan menetapkan peraturan pemerintah. Selain itu, Presiden menjadi pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan laut, darat, dan udara. Presiden juga berwenang untuk menyatakan perang, membuat perjanjian dan perdamaian dengan negara lain melalui persetujuan DPR. Oke, silakan tepuk tangan. Sudah. Baik, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Itu setujukah jika lembaga-lembaga negara ada di Indonesia? Dari kelompok 2 kami setuju karena lembaga negara adalah lembaga pemerintahan yang berkedudukan di pusat dan tugas, fungsi, dan kewenangannya secara tegas diatur dalam undang-undang untuk menjadi sumber inspirator dan aspirator rakyat atau KKR. Sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan kami berikan. Siapa yang mau bertanya? Adalah kelompok ini ya. Silakan. Kami dari kelompok 4 untuk menjelaskan tugas serta hak DPR. Ya, berikan
pendapatmu di situ, apa tugas dan hak DPR. Ini bagi anak-anak yang mau nanti jadi anggota dewan, ini boleh ya. Jadi itu tugas kalian nanti jadi anggota dewan. Tugas dan fungsi serta hak DPR adalah fungsi legislasi ialah menetapkan undang-undang dengan persetujuan Presiden. Kedua yaitu fungsi anggaran ialah menyusun dan menetapkan APBN melalui undang-undang. Ketiga yaitu fungsi pengawasan ialah mengawasi pelaksanaan pemerintah oleh Presiden. Hak mengeluarkan pendapat ialah hak DPR untuk menyampaikan pendapat atas usul mengenai kebijakan pemerintah. Baik, terima kasih. Sekian saja dari pertanyaan kelompok 4. Ada? Ya, silakan kelompok 1. Apa hubungan antar BPK, DPR, dan DPD? Jawabannya adalah hubungan BPK dengan DPR dan DPD yaitu dalam hal pemeriksaan keuangan negara oleh BPK di mana hasil pemeriksaan diserahkan kepada DPR dan DPD sesuai kewenangan dari ini. Oke, kasih keterangan. Nah, baik. Semua saya rasa tidak ada lagi yang dipertanyakan ya. Tidak ada. Nah, bagus. Nah, sekarang dari hasil itu mari kita simpulkan daripada hasil diskusi itu, dari hasil materi kita. Nah, silakan kalau ada yang mau menyimpulkan hasil daripada diskusinya, silakan saya kasih kesempatan. Kami Pak. Ya. Oke, silakan si Sep, kelompok 1. Kesimpulan dari kelompok 1 yaitu memiliki tugas dan wewenang yang berbeda yang berfungsi menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagai representasi kedaulatan rakyat serta pemenang kekuasaan pemerintah. Ya, silakan kasih tepuk tangan. Kelompok 4, apa kesimpulannya juga? Silakan. Sebagai kesimpulan kelompok 4 itu kita harus tahu bahwa lembaga negara memiliki orang yang tugas masing-masing dan setiap lembaga harus menjalankan amanah dengan baik dan sesuai dengan UUD dan Pancasila. Kesimpulan dari kelompok 2 yaitu lembaga negara berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagai representasi kedaulatan rakyat serta pemegang kekuasaan pemerintah. Sekian dan terima kasih. Ya, kasih tepuk tangan. Nah, baik. Ini masing-masing sudah memberikan kesimpulannya dan sekarang Bapak simpulkan dari apa yang sudah kalian simpulkan itu juga. Ini saya sudah membuat beberapa kesimpulan. Lembaga yang memiliki kekuasaan tertinggi yaitu dipegang oleh MPR. MPR memiliki atau berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang. Kemudian melantik presiden dan wakil presiden serta memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan menurut undang-undang. Dan di tingkat desa ada yang lurah atau kepala desa. Nah, itu beberapa kesimpulan dari hasil materi kita. Nah, secara keseluruhan dari beberapa lembaga-lembaga negara itu tadi ada 7 ya. Lembaga negara itu saling berhubungan satu sama lain. Nah, kemudian setelah kita simpulkan, Bapak ingin menanyakan. Kita review kembali, boleh ya? Nah, kita mengingatkan kembali, kita sudah mengambil kesimpulan dan kita review kembali. Apakah sudah benar-benar mengingat apa yang sudah kita pelajari atau belum? Boleh ya? Boleh. Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Lembaga-lembaga negara itu apa? Lembaga negara adalah sekumpulan institusi negara yang secara langsung diatur atau memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 yang dibuat oleh negara dari negara dan inti negara sehingga membentuk suatu pemerintah. Ya, kasihkan. Sebelum saya memberikan tugas, saya ingin mempertanyakan kepada anak-anak semua dulu.
kasih tanggapannya dari materi kita ini, pelaksanaan kita ini, apakah senang bisa belajar seperti ini, apakah senang atau bagaimana. Saya mengharapkan memberikan tanggapannya. Mungkin si Fitri, silakan. Saya senang atau kami senang dalam mengikuti pembelajaran ini karena kami dapat berbagi pikiran kepada teman-teman dan dapat bekerja sama dengan baik dan mempersatukan hasil pikiran dalam satu hasil diskusi kelompok. Ya, kasih tepuk tangan. Baik, sebelum kita mengakhirinya, nanti yang Bapak tugaskan ada di halaman 104, ada di situ yang perlu kita diskusikan bersama, dan mungkin minggu depan kita akan ada berapa soal di situ. Ada 1 sampai 10 dan kita akan mengerjakannya sebagai bahan latihan di rumah. Nah, itu saja. Dan sebelum saya akhiri, terima salam saya dari bahasa daerah kita Nias. Ya, sekian saja. Terima kasih.